Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG Prajabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nu'im Hayat, mahasiswa PPG Prajabatan 2021 Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 210766382. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 21 November 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG Prajabatan di SMP Negeri 4 Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar video praktik pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sikap sempurna semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya berdoa akan dipimpin oleh Kansa. Silakan Kansa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik semuanya. Sekali ini yang tidak hadir siapa? Bagus ya. Dan semoga kedepannya bagus bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelum kita menuju ke materi tersebut, kita akan coba mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu tentang perbandingan. Oke anak-anak, dan kita akan coba mengingat kembali tentang apa itu perbandingan sebelum kita menuju ke materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik. Untuk materi kompetensi dasarnya yaitu 3.8, yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Lalu untuk 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan pendekatan TPACK dan model problem based learning serta menunjukkan sikap tanggung jawab, kedisiplinan, dan keaktifan, peserta didik diharapkan 1. Menentukan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. 2. Memecahkan masalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan berbagai bentuk representasi matematis dengan mudah. 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan mudah. 4. Menyelesaikan soal higher order skill atau HOTS dengan mudah. Apa itu perbandingan? Perbandingan apa? Adalah
membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana, yaitu A per B atau A banding B. Ya, betul sekali. Perbandingan itu ada dua. Coba Kansa menentukan. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai, Kansa? Perbandingan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat. Nilai besaran yang lain juga meningkat, begitu sebaliknya. Ya, betul. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran itu meningkat, nilai besaran lain juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau suatu besaran itu turun, maka besaran yang lain juga ikut turun. Itu yang dikatakan sebagai perbandingan senilai. Yang kedua, coba Indriana, perbandingan apa? Berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai, Indriana? Perbandingan dua besaran bila salah satu besaran nilainya semakin besar, nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Ya, betul. Jadi perbandingan berbalik nilai itu perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, suatu besaran itu semakin kecil, maka untuk besaran yang lain akan semakin besar. Kemudian apa contoh penggunaan atau pemanfaatan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Emang ada gunanya ya untuk kehidupan sehari-hari? Jelas ada ya. Nah, contohnya adalah, coba yang pertama, pernahkah kalian membeli kue donat di sekolah? Nah, kalian dapat membeli sejumlah kue donat sesuai dengan jumlah uang yang kalian punya. Jika kalian membeli 2 buah kue donat, kalian membayar Rp1.000. Berapa harga kalian dibayar jika membeli 6 kue donat? Hal ini bisa menggunakan perbandingan senilai. Kemudian yang kedua, suatu hari kalian akan pergi ke Pacitan dengan ayah dan ibu dengan mengendarai mobil. Jarak antara kota Jogja dengan Pacitan dapat ditempuh dengan mobil selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata yaitu 90 km per jam. Jika kecepatannya adalah 60 km per jam, maka berapa waktu yang diperlukan? Itu berarti bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini merupakan contoh penerapan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apakah kalian sudah paham? Paham. Baik. Oke, selanjutnya setelah kalian mengingat kembali tentang apa itu perbandingan, maka berikutnya adalah Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Oke? Nanti untuk kelompoknya akan saya bagi sendiri. Paham semuanya? Paham. Baik anak-anak, semuanya sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Baik. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD masing-masing kelompok dapat 1. Ya. Nanti saya berikan gambar pengerjaannya. Silakan diamati terlebih dahulu. Baik, saya bacakan untuk petunjuk pengerjaannya ya. Untuk masing-masing LKPD ada petunjuk pengisian lembar kerja tadi di halaman yang kedua.
Untuk petunjuknya adalah pertama, buatlah kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Sudah? Nomor 2, baca setiap petunjuk yang ada di LKPD ini. 3, diskusikan hasil pemikiranmu dengan sekelompokmu. Jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, maka tanyakanlah pada guru. Paham semuanya? Baik, silakan mulai didiskusikan dengan teman sebangku. Baik, untuk cara pengerjaannya silakan isikan dulu nama kelompok dan nomor absen yang terdapat pada pojok kanan atas. Silakan diisi terlebih dahulu. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, silakan tunjuk tangan. Paham ya? Oke, yang pertama, silakan kalian isikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbandingan. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian sebutkan 2 macam perbandingan. Nah, kemarin sudah belajar mengenai jenis-jenis perbandingan. Ada 2, apa aja ini ya? Silakan diisi. Paham ya, anak-anak? Untuk yang kegiatan orientasi masalah ini menggunakan cara pelaku jawaban saja. Untuk kegiatan 1 orientasi masalah, bukan ada masalah yang disajikan yaitu masalah 1. Nah, di sini ada permasalahan. Diminta untuk menyebutkan cara seperti apa untuk menyelesaikan masalah 1. Ada berapa masalah? Ada berapa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Caranya apa saja? Paham? Silakan menyebutkan. Yang lain ada pertanyaan tidak? Tidak, semua sudah paham. Pak, mau tanya. Oke. Apa, Pak? Nah, coba duduk dulu. Gimana? Di sini pada kegiatan 1 yaitu orientasi masalah. Anak-anak sekalian, di sini saya berikan permasalahan. Yang pertama adalah masalah 1. Nah, di sini diminta untuk menuliskan cara seperti apa untuk menyelesaikan masalah 1. Ada 3 cara. 3 cara itu apa saja? Silahkan kalian tuliskan pada kotak lembar sendiri. Paham? Silahkan tuliskan. Ada yang bertanya selain Denis? Nggak ada? Oke. Silahkan lanjutkan ya. Ya, apa? Vale. Pak, pada kotak jawab itu diisi tabel, grafik, dan persamaan bukan pada. Pada tabel itu ya, pada jawaban itu ya? Ya, betul sekali. Jadi pada kotak jawaban itu ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan tabel, grafik, maupun persamaan. Ya, betul sekali Vale ya. Silakan lanjutkan. Ya. Pak, saya mau tanya. Oke, ya, Ansa. Ibaratnya Untuk grafik ini
Jadi ini sudah ditentukan harga 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya bisa dituliskan pada sumbu harga ya, yang bentuknya horizontal. Kemudian pada baris banyaknya kue donat 2, 4, 5 dan seterusnya bisa dituliskan pada garis yang vertikal. Paham? Silakan vertikal. Adakah yang ingin bertanya? Oke, sedikit informasi ini untuk LKPD-nya Bapak susun dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian belajar berdasarkan suatu masalah. Pada LKPD Bapak sudah berikan masalah 1 dan masalah 2. Di masalah tersebut Bapak ingin kalian mengerjakan dengan 3 cara yang sudah disebutkan tadi oleh Valeria, yaitu dapat diselesaikan dengan yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah grafik, yang ketiga adalah persamaan. Ya, betul sekali Katsa. Semua sudah paham? Paham. Oke, gimana? Kelompok sini? Bisa? Ya. Coba saya lihat dulu. Oke. Gambar grafik di bawah ini menunjukkan grafik pada tabel. Ya, betul ya. Jadi ini merupakan grafik perkembangan. Silakan. Nanti harganya silakan dituliskan seperti ini. 2.000. Silakan lanjutkan. Saya coba jelaskan sedikit bagi tadi yang masih bertanya tentang perumahan. Pada bagian ini disajikan grafik. Nah, kemudian untuk menyelesaikan grafik ini harus dilihat terlebih dahulu tabel yang ada di atas. Ada dua baris yaitu baris harga dan banyaknya kue donat. Pada baris harga yaitu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Kemudian banyaknya kue donat ada 2, 4, 5, 8, 10 dan 12. Nah, gambar di sini merupakan perbandingan apa? Tahu nggak? Perbandingan senilai yang merupakan grafik dari tabel perbandingan senilai. Nah, caranya untuk menggambarkan suatu grafik, silakan isikan pada garis horizontal, yaitu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 sampai 6.000. Kemudian pada banyaknya donat diisikan 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Kemudian nanti di titik terus hubungkan dari titik-titik itu menjadi suatu garis. Paham ya? Kemudian kalau sudah, silakan jawablah A, B dan C. Berbentuk apakah grafik di saat ini? Kemudian berapakah harga yang diperlukan jika banyak kue donat ada 14 buah? Lalu yang C, apakah masalah ini termasuk perbandingan senilai? Oke, semuanya paham ya? Silakan dilanjutkan. Sini kan bisa dibuat apa? 6/2
sama dengan n per stick. Jadi 6 per 2 sama dengan n per stick. Nanti kali sekian. Seperti kemarin. Paham? Nisa ada pertanyaan nggak? Nisa, tumben Nisa ada pertanyaan. Mika? Ya, oke lanjutkan ya. Gimana? Felicia? Hah? Anita mau tanya? Enggak. Gimana? Oke anak-anak, tolong perhatikan lembar kerja pada bagian ini. Nah, di sini diminta untuk menyelesaikan masalah dengan cara tabel. Masalahnya seperti apa? Pernahkah kalian bepergian ke luar kota dengan naik sepeda motor atau mobil? Apakah kalian melihat speedometer, kecepatan kendaraan yang kalian naiki? Biasanya jarang ya kalau pas naik motor kok lihat speedometer, jarang ya. Suatu hari kalian akan pergi ke Pacitan dengan ayah dan ibu dengan mengendarai mobil. Jarak antara kota Jogja dan Pacitan dapat ditempuh dengan mobil selama 4 jam dengan kecepatan rata-rata yaitu 90 km per jam. Nah, jika kecepatannya mobil 60 km per jam, maka berapa waktu yang diperlukan? Nah, di sini anak-anak sekalian bisa mengisikan pada tabel berikut. Kecepatannya berapa tadi? Yang pertama 90 km per jam dapat menempuh jarak 4 jam dalam waktu 4 jam. Kemudian yang ditanya adalah ketika kecepatannya 60 km per jam, maka berapa waktu tempuh selama kecepatannya adalah 60 km per jam. Maka kalian cermati, kemudian saling berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Semuanya paham? Nah, kemudian kalau sudah, kalian bisa menjawab pertanyaan ini, apakah permasalahan di atas termasuk perbandingan berbalik nilai atau bukan? Kemudian kalau memang perbandingan berbalik nilai, kenapa alasannya kalian tuliskan? Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan mulai dilanjutkan. Pak, saya tanya. Ya. Untuk yang dalam kerja ini hampir sama kan seperti yang tadi? Iya betul. Ini caranya sama seperti itu. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Gimana nih? Sudah dibagi tugas tadi? Ada yang mengerjakan perpustakaan, ada yang tabel, ada yang mengerjakan itu ya? Sudah? Sudah dong Pak. Ya. Lanjutkan ya. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Segera silakan diselesaikan ya. Apabila ada pertanyaan silakan langsung tunjuk tangan. Dan Indra, ada pertanyaan tidak? Gimana deh? Ayo jangan rapi ya. Silakan didiskusikan supaya KKPD-nya nanti selesai. Nah, untuk KKPD nanti untuk mengisi nilai keterampilan, silakan nanti dikumpulkan di meja saya ya. Jangan lupa tuliskan setiap nama kelompoknya beserta nomor absennya. Gimana Tasya? Ada pertanyaan nggak Tasya? Tidak? Pertanyaan? Ya Pak. Silakan di selesai belum itu? Sudah? Ya boleh? Sudah selesai belum? KPD-nya? Sudah. Oke.
belum selesai nih, siapa dulu. Oke, nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan KPI-nya, maka Bapak akan tunjuk salah satu dari masing-masing kelompok. Nanti dari perwakilan perempuan satu, nanti dari perwakilan laki-laki satu. Sudah siapkah kalian? Maju? Ya. Sudah ya? Harus siap. Dimanapun berada harus siap. Oke, silakan maju. Gimana Niko? Gak paham belum? Saya kembali untuk KKBD nantinya silakan duduk di meja saya untuk memenuhi nilai keterampilan. Baik anak-anak semuanya, apakah kalian sudah selesai mengerjakan KKBD-nya? Alhamdulillah. Sudah ya semuanya ya? Baik, semuanya hebat. Jadi anak-anak yang hebat. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memilih dua dari kelompok ya. Saya akan pilih dua anak dari dua kelompok. Yang pertama adalah yang mewakili perempuan, yang satu yang mewakili laki-laki. Untuk yang kelompok perempuan, Kansa bersedia maju? Bersedia, Pak. Ya, siap. Kemudian dari kelompok laki-laki, Ganis? Ya. Bersedia. Baik, silakan dipersiapkan presentasinya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnawi Nurtasela Kusati. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Anita Sekarandini, yang kedua ada Felicia Karisa Putri, yang ketiga Vina Ananda, dan yang keempat ada Nisa Kalisabila. Ya, baik, terima kasih untuk Kansa dan kelompok 1. Sudah mengerjakan semuanya ya untuk KPD. Baik, saya coba bertanya untuk jawaban apa yang dimaksud dengan perbandingan. Perbandingan adalah membandingkan nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. A per B atau A banding B. Ya, betul. Sebutkan dua macam perbandingan. Apa saja itu? Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dikatakan perbandingan senilai jika Nilai sesuatu besaran meningkat, maka nilai besaran lain juga akan meningkat. Begitu juga dengan sebaliknya. ya betul. Dikatakan perbandingan berbalik nilai jika Karena nilai suatu besaran meningkat, besaran lain juga akan menurun. Begitu juga sebaliknya. ya betul. Tepuk tangan untuk Kansa. Ya, lagi. Coba saya tanya lagi ya, Kansa ya. Untuk masalah 1, ada berapakah solusi dalam penyelesaian perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Ada 3 cara. Yaitu Ada tabel, grafik, dan persamaan. oke, ada 3 cara dalam menyelesaikan perbandingan senilai maupun berbalik nilai, yaitu menggunakan tabel, Grafik, dan persamaan. grafik, dan persamaan. Ya, betul sekali Kansa. Kemudian untuk kegiatan ketiga, jadi harga 6 benang itu berapa? 3.000. 3.000 rupiah. Betul ya? Nilainya sama ketika menggunakan tabel, kemudian grafik maupun persamaan. Ya, betul. Kemudian pada penyelesaian masalah yang kedua menggunakan grafik, untuk harga W 66W, jika menggunakan grafik maka grafiknya akan berbentuk apa? Sebuah garis lurus. Apabila membeli 14 kue maka harganya berapa, Kansa? Jika membeli 14 kue, maka hasilnya akan 7.000.
7.000, ya betul sekali. Nah, hal ini merupakan perbandingan senilai karena yang pertama grafiknya berupa garis lurus. Kemudian pada pemecahan masalah 3 sama ya, harga 6 kue didapatkan harga yaitu 3.000. Oke. Untuk perbandingan berbalik nilai, ya, silakan dibuka dulu perbandingan berbalik nilai. Berapa waktu yang dibutuhkan jika kecepatannya adalah 60 km per jam? 6 jam. 6 jam. Apakah permasalahan di atas termasuk perbandingan berbalik nilai? Iya. Ya. Karena Sesuatu besaran meningkat, maka besaran yang lain menurun. Begitu ya, sebaliknya. suatu besaran yang meningkat, besaran yang lain akan menurun, begitu sebaliknya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kansa. Kemudian untuk perwakilan dari kelompok laki-laki, saya persilakan untuk Danis maju ke depan. Sudah siap, Danis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Sarmawala dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota saya. Dasar Lendra Bian Sumara, Muhammad Aifal Faruk, Adriani Kendari Nandur, dan Muhammad Zulfikar. Ya, betul. Ya, lanjut. Oke. Sudah selesai mengerjakan KPD ini ya? Oke. Oke, Danis sudah siap? Sudah. Apa yang dimaksud dengan perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan nilai antara dari suatu besaran yang sejenis dan menyatakan kebenaran sederhana A banding B atau A banding B. Ya. Betul. Sebutkan dua macam perbandingan apa saja? Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dikatakan perbandingan senilai jika Nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran lain dan akan meningkat begitu sebaliknya. kemudian dikatakan perbandingan berbalik nilai jika Nilai suatu besaran meningkat, maka nilai besaran lain akan menurun dan begitu sebaliknya. ya betul. Kemudian dalam memecahkan masalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ada berapa cara? Cara Yaitu tabel, grafik, dan persamaan. ya betul, ada tabel, grafik dan persamaan. Kemudian untuk masalah 1, jika menggunakan tabel, maka harga 6 buah kue donat adalah harganya berapa? 3.000 rupiah. Apakah permasalahan di atas termasuk perbandingan senilai? Ya. Kenapa? Karena suatu besaran meningkat, maka besaran yang lain juga meningkat. Ya betul. Jadi suatu besaran yang meningkat, maka besaran lain juga akan ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian jika menggunakan grafik, berbentuk apakah grafik perbandingan senilai? Garis lurus. Garis lurus. Maka untuk harga 14 buah donat, harganya berapa, Denis? 7.000 rupiah. Maka untuk masalah tersebut, apakah merupakan perbandingan senilai? Ya, karena suatu besaran yang meningkat, maka besaran yang lain akan juga meningkat. Ya, betul sekali. Lanjut. Untuk pemecahan masalah 3 menggunakan persamaan. Jadi harga 6 kue donat juga sama ya, 3.000 rupiah. Kemudian lanjut pada masalah yang kedua. Jadi waktu yang diperlukan jika kecepatan 60 km per jam adalah berapa? 6 jam. Kalau 90 km 4 jam, kalau 60 km 6 jam. Berarti ketika kecepatannya itu semakin lambat, maka waktunya akan semakin lama ya. Apakah permasalahan di atas termasuk perbandingan berbalik nilai? Ya, Nah, alasannya kenapa? karena suatu besaran meningkat, maka besaran yang lain menurun begitu sebaliknya. Ya, betul. Berupa apakah grafik perbandingan berbalik nilai?
garis lengkung. Kalau perbandingan seninya tadi berupa garis lurus. Kalau perbandingan berbalik nilai berupa garis lengkung. Ya. Berapa kecepatan rata-rata 50 km per jam? 7,2 jam ya. Jadi kalau dengan kecepatan 50 km per jam maka waktunya adalah 7,2 jam. Apakah merupakan perbandingan berbalik nilai? Ya, karena sedang yang meningkat maka sedang yang lain terus begitu sebaliknya. Ya betul. Begitu juga dengan menggunakan persamaan ya. Hasilnya juga sama yaitu 7,2 jam. Oke. Silakan untuk dari sini diberi tepuk tangan yang meriah. Sudah berani maju, silakan kembali ke meja. Baik anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Tapi sebelum kita cukupkan, Bapak ingin bertanya sebagai refleksi hasil pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Yang laki-laki? Sangat menyenangkan. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Paham sekali. Paham ya? Paham sekali ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk pembelajaran berikutnya? Membuat pembelajaran seperti ini lagi. Ya, insya Allah kita akan membuat pembelajaran yang maksimal seperti tadi ya. Kemudian sebelum menutup, Bapak ingin memberikan kesimpulan untuk kalian semuanya dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah dalam menyelesaikan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kita dapat menggunakan 3 cara, yaitu menggunakan tabel, kemudian Grafik dan persamaan. dan persamaan. Nah, kemudian jika kita menggunakan cara grafik, maka perbandingan senilai itu bentuknya akan berupa garis lurus. Kemudian pada perbandingan berbalik nilai, jika menggunakan grafik maka akan berupa garis lengkung. Ya, betul sekali. Tepuk tangan kalian semua. Baik, untuk supaya kalian lebih paham lagi mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, Bapak memberikan tugas yang ada di paling belakang dari LKPD. Silakan dikerjakan setiap kelompok satu ya, dikerjakan langsung pada LKPD-nya. Nah, kemudian Bapak ingin beritahukan juga bahwasanya pertemuan berikutnya adalah kita akan masuk pada materi skala. Tolong baik-baik, silakan dibaca terlebih dahulu apa itu tentang skala yang ada di buku LKS. Begitu semuanya? Sudah paham? Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini yang luar biasa. Tepuk tangan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jalan. Hati-hati jalan ya. 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 Hati-hati.